Halo, hari ini aku Gina ingin berbagi kepada kalian terkait tema dengan materi kenali diri, kenali emosi. Apa itu mengenal diri? Mengenal diri adalah kemampuan untuk menyadari apa yang kita rasakan, mengetahui apa yang kita pikirkan, memahami apa yang kita butuhkan, dan mengetahui apa yang bisa kita lakukan. Mengenal diri itu soal jujur pada diri sendiri. Lalu, apa itu emosi? Emosi adalah reaksi perasaan yang muncul saat kita menghadapi suatu situasi. Emosi perlu dikenali dan dikelola. Yuk kita kenali agar kita bisa mengelolanya. Ada berbagai macam emosi. Ada emosi senang, cemas, takut, sedih, kecewa, dan marah. Dari semua emosi ini, tidak ada emosi yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Teman-teman, emosi tidak datang sendiri-sendiri. Emosi itu berlapis dan bertahap, tergantung pada beberapa hal yang dapat mempengaruhinya, yaitu di antaranya ada usaha, harapan, pikiran, penilaian diri, dan penerimaan. Jadi, satu kejadian bisa memunculkan emosi awal, emosi lanjutan, sampai emosi puncak. Antara emosi cemas dan takut, sedih dan senang, kecewa dan marah, itu sekilas sulit dibedakan, tapi faktanya terdapat perbedaan yang cukup jelas. Cemas muncul sebelum kejadian, contohnya saat menunggu pembagian nilai. Belum tahu hasilnya, tapi pikiran kita sudah kemana-mana. Cemas itu takut pada sesuatu yang belum terjadi. Kalau takut, ancamannya sudah lebih terasa nyata. Misalnya, takut dimarahi orang tua, takut mengecewakan. Jadi bedanya, cemas belum jelas, takut sudah terasa nyata. Sedih itu emosi yang sehat, karena sedih artinya kita mulai menerima kenyataan. Nilainya jelek, sedih, tapi kita sadar, oh iya mungkin aku memang belum maksimal. Ini tanda emosi kita mulai dewasa. Emosi senang muncul ketika hasil sesuai dengan usaha dan harapan. Ini juga emosi yang sehat karena ada rasa syukur dan penerimaan. Jadi, sedih dan senang itu posisinya sejajar, sama-sama emosi yang sudah menerima. Emosi kecewa muncul saat kita merasa usaha tidak sebanding dengan hasil. Ini wajar, tapi kalau tidak dikelola, bisa naik level jadi marah. Marah biasanya bukan emosi pertama. Marah itu hasil dari kecewa yang tidak tertampung. Saat kita menolak kenyataan, emosi bisa meledak. Kalau kamu merasakan semua emosi ini, kamu bukan lebay. Ini tanda hatimu sedang bekerja. Yang penting bukan menghilangkan emosi, tapi memahaminya sebelum emosi menguasai kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu doa dan ridho orang tua. Karena banyak anak itu bukan takut nilainya, tapi takut reaksi orang tuanya. Takut dimarahi, takut mengecewakan, takut bikin orang tua sedih. Jadi sumber cemasnya bukan angka, tapi reaksi yang dibayangkan. Kalau sejak awal anak sudah minta doa dan ridho orang tua, maka emosi yang muncul saat hasil keluar jadi lebih sehat. Bisa sedih, bisa senang, bisa kecewa, tapi tidak meledak. Doa itu bukan cuma minta hasil. Doa adalah permohonan kepada Allah dengan harap dan rendah hati, supaya kita dikuatkan dalam proses. Doa orang tua itu sangat istimewa karena dipanjatkan dengan cinta dan keikhlasan. Rasulullah bersabda, 3 doa yang mustajab, salah satunya doa orang tua kepada anaknya. Ridho itu menerima dengan lapang dada karena Allah, bukan berarti pasrah, tapi ikhlas. Ridho orang tua itu penerimaan, doa, dan tidak murka. Rasulullah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau doa dan ridho sudah ada sejak awal, maka emosi anak akan lebih stabil di semua kondisi. Mau sedih, senang, kecewa, itu emosi normal.
Meminta doa dan ridho itu ada waktu-waktu tepatnya. Sebelum belajar, baiknya kita meminta doa. Mah, doain ya supaya aku semangat belajar. Di sini fokusnya pada proses, agar dalam prosesnya kita semangat, dalam belajarnya kita semangat. Ketika sebelum ujian atau tes, baiknya kita selain memohon doa juga memohon ridhonya. Pak, mohon doa dan ridhonya supaya ujiannya dilancarkan. Di sini fokusnya pada usaha dan ketenangan, agar ketika kita mengerjakan ujiannya, kita merasa tenang dan dilancarkan. Saat hasil akan diumumkan, sebaiknya kita cukup meminta ridhonya saja. Karena usaha sudah diusahakan, karena proses sudah kita lalui, dan sekarang kita tinggal menunggu hasilnya. Maka dari itu, kita hanya perlu meminta ridhonya dari orang tua agar ketika nilai yang keluar itu baik atau tidak baik, atau kurang baik, kurang menyenangkan buat kita atau buat orang tua, kita akan tetap merasa tenang karena orang tua sudah meridhoinya. Diksinya boleh, Bu, mohon ridhonya supaya aku bisa menerima hasilnya dengan tenang. Nah, di sini fokusnya itu penerimaan. Ketika semuanya ini sudah dijalankan, insya Allah hati akan merasa tenang. Jadi kalimat kuncinya, doa itu untuk proses, ridho untuk hasil, nilai boleh mengecewakan, tapi ridho orang tua menenangkan. Insya Allah dengan doa dan ridho orang tua, hati lebih tenang, emosi lebih terjaga, usaha lebih ikhlas, hasil pun lebih mudah diterima. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.